Apakah sholat tahajud boleh berjamaah? Ya tentu saja secara prinsip, mari kita lihat yang dilakukan oleh Rasul. Rasulullah secara prinsip, tahajud itu lebih sering sendirian. Jadi Nabi itu kalau tahajud lebih sering sendirian. Tetapi ada hadis yang mengatakan, apabila ada seorang suami, lalu dia membangunkan istrinya untuk tahajud, maka sesungguhnya mereka, minadz-dzakirina wadz-dzakirat, kata Nabi. Mereka termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ini isyarat bahwa tahajud itu boleh berjamaah. Boleh. Suami istri berjamaah, ya kan? Suami istri anak berjamaah tahajud. Itu boleh, ya. Atau misalnya ada acara tertentu di pelatihan, ya, lalu diadakan tahajud berjamaah. Tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Dan Rasulullah juga pernah sholat tahajud. Kemudian ada seorang sahabat, Ibnu Abbas, beliau berdiri di sebelah kiri Rasul. Jadi Rasul sedang tahajud. Nah, Ibnu Abbas itu bermakmum, tapi di sebelah kiri Rasul. Oleh Rasul ditarik supaya dia ada di kanan. Dan itu terjadi di saat sholat tahajud. Dan Rasul tidak melarang Ibnu Abbas bermakmum kepada beliau. Jadi isyarat bahwa sholat tahajud secara prinsip boleh berjamaah. Secara prinsip, ya. Walaupun Rasulullah SAW lebih sering tahajud itu sendirian. Ini yang harus digarisbawahi. Lebih sering tahajud itu sendirian. Makanya karena beliau tahajudnya sering sendirian, maka beliau membaca ayatnya juga sangat panjang. Jadi Nabi itu kalau sholat sendirian panjang bacaannya. Tapi kalau sholat berjamaah, beliau pendek bacaannya. Nah ini tolong diperhatikan ya bagi rekan-rekan. Akhir-akhir ini ada orang yang jadi imam tuh panjang sekali ya. Padahal makmum itu kan kata Nabi, falyukh idza amma ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu jadi imam, falyukhaffif, ringankan makmum, fa inna minhumud dhaif, di antara mereka ada yang lemah, wal kabir, ada yang udzur, ada yang sudah tidak kuat lagi, wadzal hajah, dan mereka pun ada yang punya keperluan. Nah, jadi saya lihat ya di sejumlah masjid kadang-kadang maghrib gitu bacaannya panjang sekali. Nah, menurut saya tidak tepat begitu ya. Kenapa? Karena orang sholat maghrib itu boleh jadi dia sedang menunggu mau ke dokter, ada keperluan, ada yang udah tua. Jadi membuat makmum tuh jadi nggak khusyuk. Jadi ternyata di antara kearifan seseorang adalah dia meringankan bacaan, memendekkan bacaan saat jadi imam. Ya, karena Anda sebagai imam kudu tahu bahwa mereka itu tak semuanya santai. Ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang punya keperluan. Makanya kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau salah seorang di antaramu jadi imam, ringankan makmum. Fa inna minhumud dhaif wal kabir wadzal hajah. Karena di antara mereka ada yang punya keperluan, ada yang sakit, ada yang uzur. Nah ini tolong diperhatikan. Jadi Rasul itu kalau jadi imam ringan, singkat, supaya makmumnya tidak jadi beban, supaya makmum tidak merasa terbebani dengan bacaan yang sangat panjang itu. Nah sementara kalau beliau sholat sendirian, wah luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau sholat tahajud lebih sering sendirian. Dan beliau itu kalau sholat sendirian, seorang sahabat mengatakan, aku diam-diam bermakmum kepada Rasul. Dan di saat tahajud Nabi rakaat pertama baca Al-Baqarah, lalu baca Ali Imran dan baca An-Nisa. Nah, Anda bisa bayangkan betapa panjangnya bacaan Rasul saat sendirian. Garis bawahi, saat sendirian ya. Nah apalagi nih rekan-rekan, bapak-bapak, kalau Anda jadi imam di musola, di mall ya kan gitu. Kadang-kadang saya nggak ngerti ya, itu ada orang yang jadi imam kok mentang-mentang dia jadi imam panjang sekali, padahal itu di mall. Dan Anda tahu kan kalau di mall itu musolanya kecil ya, banyakan kecil. Antri itu di belakang. Ya Allah, eta si bapak baca surat yang menurut saya mah ya kepanjangan gitu. Ya kalau kita jadi imam di mall gitu ya, Anda tahu tuh di belakang banyak yang antri. Kulhu ina atoina udah cukup. Dan tidak wirid juga nggak apa-apa. Kulhu Allah ina atoina salam
astagfirullah aja 3 kali, astagfirullah, 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 langsung berdiri. Mangga Pak, silakan Pak, masuk. Gitu. Jadi Anda tuh, kita ini kudu jadi orang yang arif lah ya. Walaupun Anda hafid, walaupun Anda hafal Quran, cobalah kalau di tempat kayak di mall gitu, masa Anda baca Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Sampai saya pernah bermakmum pada orang yang ya memang bacaannya bagus, tapi menurut saya tuh nggak bijak. Kenapa? Kebayang nggak di mall tuh, orang tuh antri luar biasa, sholat. Dia baca, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Terus aja sampai la yukallifu, ya Allah, 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Dia nggak ngerti kalau di belakang, dan saya tahu dia itu paham betul bahwa di belakang itu banyak yang antri. Cobalah bapak-bapak ya, Anda kalau jadi imam di mall gitu, maksudnya di musola gitu, yang tahu Anda di belakang begitu banyak orang, cobalah nggak usah pamer bacaan begitu. Kulhu dan ina atoena juga cukup sebenarnya ya, dan tidak perlu wirid salam-salam. Oh, tidak perlu sholat rawatib segala macam, mentang-mentang jadi imam wirid nu panjang rawatib ya kan, udah tahu orang di belakang segitu penuh. Nah ini maksud saya, ya itulah kita hafal Quran banyak tapi kudu arif gitu kan, kudu mengerti ya. Itu ada dalilnya. Kata Nabi, "Idza amma ahadukum", kalau salah seorang di antaramu jadi imam, falyukhaffif, ringankan bacaanmu. Kenapa? Fa inna minhumud dhaif, di antara mereka ada yang lemah, wal kabir, yang uzur, wadzal hajah, dan yang punya keperluan. Ya kayak di mall gitu kan, orang banyak keperluan, kemudian juga tempatnya sempit. Nah ini, maaf saya agak panjang lebar, karena ini sering saya menemukan ketika saya sholat di mall itu kok orang kayak pamer hafalan gitu. Sebenarnya nggak usah lah, kulhu ina atoina, astagfirullah, udah nggak usah wirid yang panjang ya, sampai khusyuk, kepalanya nunduk, matanya merem gitu, udah tahu di belakang banyak orang ya. Wallahu a'lam bissawab ya.